Jaringan komputer dan internet. Kelompok 1. Afika Putri Wahyuni, Ahmad Setiawan, Dava Alfa Levi, Hawa Salsabila. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang terdapat pada suatu lokasi yang disusun dari beberapa komputer beserta alat elektronik lainnya yang saling terhubung untuk melakukan pengolahan data, penyebaran informasi, dan pertukaran data. Nah, kalian semua sudah pada tahu nggak sih bahwa ada 4 tipe jaringan komputer, yaitu 1. Jaringan lokal atau Local Area Network, LAN. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Jaringan lokal atau Local Area Network memiliki cakupan atau jangkauan yang relatif kecil. Semisalnya, informasi yang hanya dibutuhkan oleh siswa suatu sekolah, atau informasi yang hanya boleh diakses oleh karyawan suatu kantor saja. 2. Metropolitan Area Network, MAN. Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kota. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan lokal. Mudahnya, jaringan lokal kantor A dihubungkan dengan jaringan lokal kantor B yang bisa jadi jaraknya dekat atau cukup berjauhan satu sama lain. Penggunaan jaringan MAN meliputi berbagai lokasi yang jaraknya tidak terlalu jauh, misalnya pada jaringan kampus, area perkantoran. 3. Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara loh. Jaringan tersebut memiliki kemampuan untuk mendukung terciptanya hubungan komunikasi antara beberapa perangkat yang memiliki jarak berjauhan. 4. Wireless Local Area Network. Mungkin koneksi internet yang dihubungkan ke perangkat melalui kabel sudah kurang umum atau berkurang drastis di kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan semakin maraknya penggunaan WiFi yang menghubungkan perangkat kita menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan tersebut menggunakan teknologi tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer agar saling terhubung yang disebut dengan WLAN. Internet. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di negara lain. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet disebut dengan jaringan area luas. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konektivitas internet. Apa sih yang dimaksud dengan konektivitas internet itu? Istilah konektivitas internet mengacu pada cara orang terhubung ke internet. Jenis konektivitas internet pada jaringan berkabel. Simak pembahasan selanjutnya ya. 1. Dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Jenis pertama adalah dial-up PSTN yang dihubungkan menggunakan kabel telepon. Banyak masyarakat yang menggunakan koneksi internet ini. Ketika memasang koneksi internet jenis dial-up PSTN, maka dibutuhkan perangkat seperti komputer, sambungan telepon rumah, dan modem. Jenis koneksi ini menghubungkan jalur PSTN dengan ISP atau Internet Service Provider melalui jaringan telepon. 2. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Asymmetric Digital Subscriber Line atau disingkat ADSL. Ketika memasang koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan sama seperti jenis sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan modem. Modem yang digunakan untuk jenis koneksi ini memiliki frekuensi lebih tinggi. Modem ini juga menghasilkan dua frekuensi, yaitu frekuensi rendah dan tinggi.
Frekuensi rendah berguna untuk mengirim suara, sedangkan frekuensi tinggi berguna untuk mengirim data. 3. LAN atau Local Area Network. Jenis koneksi ini hanya mencakup area yang kecil. Dengan menggunakan kabel, satu komputer bisa dihubungkan dengan banyak komputer lain. Komputer pertama berperan sebagai server utama yang terhubung dengan internet. Komputer lain yang terhubung dengan server utama nantinya akan dapat berkirim data secara otomatis. Ketika terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider menggunakan kabel LAN. Jaringan konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Koneksi internet dengan kabel terbagi dalam beberapa jenis. 1. GPRS. 2. Wi-Fi. 3. Akses satelit. 1. GPRS atau dikenal dengan General Packet Radio Service. GPRS menggunakan gelombang radio untuk mengantarkan komunikasi data hingga suara. GPRS dipakai di kebanyakan perangkat mobile, seperti ponsel GSM, sebagai fitur koneksi internet paling dasar. Kendati kecepatan aksesnya tidak terlalu cepat, GPRS sudah mendukung transfer data berbentuk paket data untuk kebutuhan mengirim surel hingga berselancar di dunia maya. 2. Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sistem standar untuk mengoneksikan internet via nirkabel dengan perangkat yang memanfaatkan frekuensi tinggi pada spektrum 2,4 GHz. 1. GPRS atau dikenal dengan General Packet Radio Service. GPRS menggunakan gelombang radio untuk mengantarkan komunikasi data hingga suara. GPRS dipakai di kebanyakan perangkat mobile, seperti ponsel GSM, sebagai fitur koneksi internet paling dasar. Kendati kecepatan aksesnya tidak terlalu cepat, GPRS sudah mendukung transfer data berbentuk paket data untuk kebutuhan mengirim surel hingga berselancar di dunia maya. 2. Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sistem standar untuk mengoneksikan internet via nirkabel dengan perangkat yang memanfaatkan frekuensi tinggi pada spektrum 2,4 GHz. Hanya saja, pancaran Wi-Fi terbatas pada area tertentu. Selama masih dapat dicangkau sinyal dari router, semakin kuat sinyal Wi-Fi diterima pada perangkat. Akses internet juga lebih kencang. 3. Akses satelit. Konektivitas internet melalui satelit memanfaatkan antena parabola sebagai alat komunikasi data antar perangkat. Akses internet lewat satelit sangat cepat dan sepadan dengan tarif layanannya. Komunikasi data. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi dengan ponsel, mulai mengirim pesan atau SMS, panggilan suara, koneksi internet, maupun mentransfer dokumen. Ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Dalam satu kota atau wilayah, terdapat banyak BTS. Ponsel akan dilayani oleh BTS yang ada di sekitarnya, terutama yang paling dekat jaraknya. Komunikasi data dengan ponsel antara lain: 1. GPRS merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. 2. Edge merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. 3. 3G adalah jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data Unite Mobile.
telecommunication technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 Mbps. 3. HSPA merupakan generasi lanjutan dari 3G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 Mbps. Adapun HSDPA atau dikenal dengan nama H+, pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 Mbps. Yang terakhir ada 4G atau LTE, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Hai untuk kalian yang sudah menonton video ini, thank you so much.